Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Insyaallah azza wa jal, pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan tata cara wudu sesuai dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Dan apa yang kita akan praktekkan dan kita lihat bersama, ini disebutkan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah dalam kitab-kitab mereka, nanti akan diperjelaskan dalam praktek kita. Pertama, ketika seseorang akan berwudu, maka ia pertama kali mencari adalah tempatnya, yaitu menghadap kiblat. Kebetulan ini tempatnya menghadap kiblat karena ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian ketika seorang berwudu, tentu harus menghadirkan bahwasanya wudu ini bukan hanya sebatas membersihkan, tapi di sini ada unsur peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga perlu dia fokus, perlu dia benar-benar menundukkan jiwanya, raganya kepada Allah Azza wa Jalla dalam ketika dia berwudu. Sehingga nanti disebutkan ahlul ilm bagaimana seorang itu dianjurkan untuk tidak banyak berbicara, tidak banyak ngobrol ketika dia berwudu, karena posisinya dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pertama, setelah dia menghadap kiblat, yang kedua dia melinting bajunya agar tidak terkena cipratan sisa-sisa air wudu yang mengenai tangannya atau kakinya atau wajahnya. Kemudian begitu juga yang bawah, seperti ini. Lalu kemudian pertama kali tentu adalah niat. Dan niat yang paling utama adalah di hati. Dikatakan ahlul ilmi meniatkan dengan atau mengucapkannya dengan lisan, hukumnya mandub atau mustahab sebagaimana dalam mazhab. Sehingga apa yang diniatkan? Dia meniatkan nawaitu fardhal wudu, atau aku meniatkan berwudu. Atau juga bisa meniatkan nawaitu raf'al hadatsil asghar, aku meniatkan untuk mengangkat hadas yang kecil. Atau niat-niat yang lain yang disebutkan para ulama Syafi'iyah rahimahumullah dalam kitab mereka. Setelah dia meniatkan, maka dia mengucapkan bismillah. Dan sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia juga bersamaan dengan mencuci telapak tangannya 3 kali. Mencuci telapak tangannya 3 kali. Setelah dia mencuci telapak tangannya 3 kali, maka dia akan masuk ke dalam yang disebut dengan madmadah dan istinsyaq. Ya, madmadah dan istinsyaq. Madmadah adalah berkumur setelah mengeluarkannya, kemudian istinsyaq adalah masukkan air ke dalam hidung dan dikeluarkannya. Maka di sini ada beberapa cara, dan tata cara yang pertama ini yang saya praktekkan adalah yang paling dianjurkan, yaitu setiap yang akan kita ambil dijadikan madmadah dan istinsyaq. Maka ini yang pertama, air kita ambil, kemudian berkumur, kemudian kita istinsyaq, kita keluarkan, kita ambil yang kedua, kemudian kita berkumur, kemudian istinsyaq, kemudian yang ketiga, kita kembali berkumur, kemudian istinsyaq. Dengan ini kita sudah 3 kali madmadah dan istinsyaq. Ada tata cara lain, yaitu memisahkan madmadah dengan air sendiri, kemudian istinsyaq dengan air sendiri. Setelah madmadah dan istinsyaq, maka di sini wajah. Maka wajah kita mengambil air, kemudian setelah kita mengambil air, kita awali dari atas wajah, sehingga kita ratakan dari atas wajah semuanya sampai bawah. Ya, sampai bawah. Kalau seandainya seseorang misalkan dia memiliki jenggot yang lebat, maka dia menyela-nyelanya dari bagian bawah. Tapi kalau jenggotnya dia tipis, maka sudah cukup ketika dia sudah membasahinya. Maka seperti itu. Kemudian yang kedua masih juga sama. Nah, yang kedua masih sama. Lalu kemudian yang ketiga sama. Yang perlu diperhatikan ketika mencuci wajah, air posisinya harus mengalir. Tidak kita mengambil air, kemudian kita buang, kemudian kita usapkan. Ini namanya bukan mencuci, melainkan mengusap. Sehingga yang disebutkan adalah mencuci, sehingga air itu harus posisinya mengalir.
Kemudian sebagian ulama Syafi'iyah rahimahumullah mengatakan bahwasanya di sini juga ia mengusap telinganya. Kenapa mengusap telinganya? Karena kata mereka ini ingin keluar dari perselisihan pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa telinga itu bagian dari wajah, sehingga dia mengusapnya. Sebagian yang mengatakan tidak, ya tidak perlu mengusap telinganya, nanti telinganya diakhirkan sampai di wajah. Kalau seandainya di sini ingin mengambil mengusap telinganya, maka seperti mengusap telinga seperti biasa 3 kali, ya 3 kali. Ambil air lagi, karena ini mengusap tidak mengalirkan. Kemudian mengusap lagi. Dengan ini dia sudah menggabungkan antara wajah kemudian telinganya. Kalau dia tidak ingin mengusap telinganya di sini, dia akan mengakhirkan nanti setelah mengusap kepalanya. Kemudian setelah itu, setelah selesai dari wajah, kemudian ke tangan. Dan tangan dimulai dari tangan kanannya. Maka tangan kanannya air dialirkan, kemudian satu, dan kemudian dibalikkan, dan kemudian di sela-sela begini. Ini masih dihitung satu. Ratakan ini semua masih dihitung satu. Kemudian yang kedua, kembali lagi masih yang sama, kita kembali lagi meratakan, dan dianjurkan kita melebihkan dari apa yang sudah ditentukan Allah, yaitu al-mirfaq atau siku. Kita melebihkan sedikit. Kemudian yang ketiga, masih yang sama juga, kita melebihkan, kemudian kembali begitu pula yang kiri, seperti yang kanan. Ya, seperti yang kanan, kita kembalikan dan kita sela-sela antara jari jemari. Ini masih dihitung satu, kemudian dua, kemudian juga ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Kemudian setelah tangan, kita ke kepala, menuju kepala. Maka ketika di kepala, kita tidak mencuci, melainkan kita mengusap kepala. Maka kita mengambil air, cukup sedikit saja, kita membasahi telapak tangan kita buang air ini, kemudian kita usap. Dan mengusap kepala 3 kali dengan air yang berbeda. Maka ini dianggap satu seperti ini, ya. Ini dianggap satu, ya, dari depan ke belakang, kemudian dibalikkan lagi dari belakang ke depan. Ini dianggap satu. Kemudian yang kedua masih sama, ini 2. Kemudian yang ketiga masih sama, yang ketiga. Maka seperti ini. Kecuali, baik, seseorang yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah ia mencukupkan dengan sebagian dari depannya seperti ini. Memang dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah, yang rukun atau yang fardu dalam wudhu itulah sebagian dari kepala, sebagian rambutnya ataupun sebagian kepalanya, selama rambutnya tidak keluar dari batasan kepalanya. Namun yang sempurna, yang disunnahkan, dalam mazhab disebutkan bahwasanya yang sunnah adalah menyempurnakan seluruhnya, dan 3 kali dengan air yang berbeda. Setelah dia mengusap kepalanya, maka ia akan mengusap pula telinganya. Ia mengusap telinganya. Seperti tadi di awal mengusap telinganya, sudah dicontohkan ketika di wajah. Lalu telinga seperti ini masih dianggap satu, mengambil lagi, ini 2, lalu mengambil lagi, ini 3. Sebagian ulama Syafi'iyah rahimahumullah, terkhususnya dari kalangan mutaakhirin, mereka mengatakan ada lagi mengusap telinga dengan cara yang lain. Setelah melakukan ini 3 kali, kemudian dia membasahi kedua jarinya ini, kemudian dimasukkan di 2 lubang telinga ini, begini. Kemudian dia lagi mengulangi lagi, dibasahi lagi, lalu kemudian dimasukkan lagi, kemudian lagi mengulangi sampai 3 kali. Lalu kemudian sebagian lain lagi menambahkan lagi hal yang lain, yaitu yang disebut dengan istilhar, mengambil air, kemudian karena ini mengusap, maka kemudian tekan seperti ini. Ini 1, kemudian 2, kemudian ini adalah 3. Lalu kemudian yang terakhir, karena sudah selesai dari kepala, begitu pula telinga, maka yang terakhir adalah kaki. Maka kaki dimulai dari yang kanan. Dimulai dari yang kanan dan dimulai dari jari jemarinya. Maka dimulai dari jari jemarinya dan dimulai dengan takhlil. Takhlil itu adalah menyela-nyela dan menggunakan jari yang paling akhir, jari kelingkingnya. Sehingga begini, seperti ini, ya, seperti ini. Dimulai seperti ini, dari kelingking juga kaki,
Ini lalu kemudian diratakan sampai melebihi kedua mata kaki. Sampai melebihi kedua mata kaki. Lalu kemudian ini kalau seandainya dihitung satu, maka kita ambil lagi yang kedua. Ya, ambil lagi yang kedua seperti tadi. Kemudian yang ketiga. Ya. Lalu kemudian pindah ke kaki kiri. Kaki kiri juga sama, tapi dimulai menyelamnya dari ibu jari. Jadi begini. Kemudian begini, masih menggunakan tangan kirinya. Kemudian dicucinya, ya, kemudian dicucinya. Dan ini kalau seandainya dianggap satu kali, maka diulangi lagi. Kemudian di dua, maka kemudian diulangi lagi. Dan ini adalah 3. Dengan ini selesai tata cara wudhu. Kemudian yang sunnah yang terakhir adalah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam doa yang kita kenal. Ada masalah lain lagi, yaitu berdoa di antara ketika seseorang mencuci wajahnya, mencuci tangannya. Di sana sebagian ulama Syafi'iyah rahimahullah, khususnya yang kalangan mutaakhirin, mereka menganjurkan seseorang itu berdoa sesuai dengan apa yang diusapnya. Misalkan kalau dia mencuci wajahnya, misalkan dia berdoa, ya Allah berikanlah sinar wajah pada wajahku ini, atau Allahumma nawwir wajhi. Atau misalkan, ya Allah, apa-apa saja yang aku lakukan dosa dengan wajah-wajahku, ya Allah, hilangkanlah dan hapuskanlah. Begitu juga ketika tangan, ya Allah berikanlah taufik tangan ini untuk melakukan kebaikan. Begitu juga kaki dan seterusnya. Ini sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak mengapa kalau dia berdoa demikian, karena dia posisinya sedang beribadah dan memanfaatkan momentum yang ada. Sehingga dengan ini kita sempurna berwudu. Lalu kemudian dalam mazhab Syafi'iyah rahimahullah, setelah dia berwudu, tentu tangan masih basah, wajah masih basah, kaki masih basah, maka disunnahkan untuk tidak menghibaskannya, atau pula mengeringkannya dengan handuk atau dengan yang lainnya. Sehingga ini yang mereka katakan ini disunnahkan untuk dibiarkan seperti itu saja, biar saja air ini mengering dengan sendirinya tanpa dikibaskan atau tanpa dikeringkan. Itulah sekiranya tata cara wudu dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala. Semoga bermanfaat, dan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.